A few moments later. Pengantar statistika sosial, klasifikasi data. Pengertian klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan atau pemisahan data ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Dalam konteks analisis data, klasifikasi digunakan untuk menyusun data dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan atau sifat yang serupa. 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama sumber data, kedua, sifat data, ketiga, jenis, keempat, waktu pengumpulan, kelima, cara memperolehnya. Pertama, klasifikasi berdasarkan sumber data terbagi menjadi dua yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang dikumpulkan dan dimiliki oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Data ini biasanya dihasilkan dari aktivitas operasional yang dilakukan di dalam organisasi. Contoh, data penjualan produk. Informasi yang diperoleh dari sistem penjualan perusahaan yang mencatat transaksi produk yang terjual. Data ini digunakan untuk analisis kinerja produk, tren penjualan, dan strategi pemasaran. Data keuangan perusahaan. Laporan yang mencakup informasi seperti pendapatan, pengeluaran, laba, dan rugi perusahaan. Data ini sangat penting untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan dan mendukung keputusan bisnis. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari sumber yang berada di luar organisasi. Data ini sering digunakan untuk memberikan gambaran lebih luas dan mendalam mengenai kondisi eksternal yang mempengaruhi organisasi. Contoh, data statistik pemerintah. Misalnya, data tentang jumlah penduduk atau tingkat pengangguran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, laporan industri, laporan tentang tren pasar atau analisis kompetitor yang diterbitkan oleh lembaga riset pasar. Selanjutnya yang kedua sifat data. Sifat data merujuk pada karakteristik atau jenis data yang dikumpulkan. Data dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya ke dalam data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif kategorikal. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan kualitas atau karakteristik objek yang tidak bisa diukur dengan angka. Data ini umumnya berbentuk kategori atau atribut yang tidak terurut, seperti warna, jenis kelamin, atau status pekerjaan. Contoh, jenis kelamin pria atau wanita, warna mata coklat, biru, hijau, jenis kendaraan mobil, sepeda motor. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Diskrit. Data diskrit adalah data yang hanya dapat mengambil nilai tertentu, biasanya berupa bilangan bulat. Contoh, jumlah anak, jumlah kendaraan, jumlah pelanggan. Kontinu. Data kontinu adalah data yang bisa mengambil nilai dalam rentang tertentu dan dapat memiliki banyak nilai yang lebih halus. Contoh, tinggi badan, suhu, waktu perjalanan. Ketiga jenis data. Yang pertama data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang tetap antara kategori. Contoh data ordinal adalah peringkat, seperti peringkat siswa dalam kelas atau peringkat restoran. Dalam penelitian sosial, data ordinal sering digunakan untuk mengetahui urutan preferensi atau peringkat. Kedua, data interval adalah data yang tidak hanya dapat diurutkan, tetapi juga memiliki jarak yang tetap dan didefinisikan dengan baik antara kategori. Contoh data interval adalah suhu atau tahun. Dalam penelitian sosial, data interval sering digunakan untuk mengukur perbedaan antara dua atau lebih kategori. Ketiga, data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik data interval, tetapi juga memiliki titik awal yang jelas atau nol. Contoh data rasio adalah berat badan, tinggi badan, atau pendapatan. Dalam penelitian sosial, data rasio sering digunakan untuk membuat perbandingan dan menentukan. Selanjutnya, keempat, waktu pengumpulan. Terbagi menjadi dua yaitu, satu, data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu atau dalam periode waktu yang sangat singkat. Data ini memberikan gambaran situasi atau kondisi pada waktu tertentu tanpa melihat perubahan dari waktu ke waktu. Contoh, survei pendapatan. Survei yang mengumpulkan data pendapatan dari sejumlah individu dalam satu tahun tertentu. Dua, data time series adalah data yang dikumpulkan dalam interval waktu yang teratur dan berurutan. Data ini digunakan untuk menganalisis perubahan atau tren sepanjang waktu. Contoh, harga saham harian. Mengumpulkan harga saham suatu perusahaan setiap hari selama beberapa bulan atau tahun untuk menganalisis fluktuasi harga saham. Kelima yaitu cara memperolehnya terbagi menjadi dua. Yang pertama data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau subjek yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Contoh, wawancara dengan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat untuk menggali informasi tentang bagaimana pendidikan mempengaruhi pendapatan mereka. Yang kedua, data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Data ini sering digunakan oleh peneliti untuk analisis lebih lanjut tanpa harus mengumpulkan data baru. Contoh, laporan BPS. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik BPS mengenai tingkat kemiskinan yang bisa digunakan untuk analisis sosial atau ekonomi. Kesimpulan, data dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu sumber, waktu pengumpulan, dan cara memperolehnya.
Berdasarkan sumber, data terbagi menjadi data internal yang berasal dari dalam organisasi dan data eksternal yang diperoleh dari luar organisasi. Dari segi waktu pengumpulan, data bisa berupa data cross-sectional yang dikumpulkan pada satu titik waktu, atau data time series yang dikumpulkan dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, berdasarkan cara memperoleh data, ada data primer yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan data sekunder yang merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Pemahaman tentang klasifikasi data ini sangat penting untuk memilih data yang sesuai dalam penelitian atau pengambilan keputusan yang efektif.